Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan, ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan. Subhanallah. Tetapi zikir hati disertai lisan lebih afdal daripada hati saja. Ada takrir, ada tarjamah dari keimanannya, zikir lisan. Dari akalnya yang berilmu, zikir lisan. Lafif kalamakum bizikrillah, basahilah bibirmu dengan banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka orang beriman lisannya paling banyak keluar adalah zikrullah. Zikrullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena iman ia berzikir kepada Allah. Selama ia berzikir, selama itu ia bersama Allah. Selama ia berzikir, selama itu ia bersama Allah. Sekali lagi, selama ia berzikir, selama itu ia bersama Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepada aku pun berzikir pada kalian. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalla berfirman, tak kalah hambaku menyebut namaku pada dirinya. Zikir dalam hati, diam-diam, tidak dijaharkan. Al-A'raf ayat 205. Sebutlah Allah di hatimu duna jahri, tanpa kau keraskan. Zikir dalam hati. Apa jawab Allah? Aku pun menyebut namanya pada diriku. Dan tak kalah hambaku menyebut namaku di tengah halayak ramai. Bangga dia menyebut nama Allah di tengah halayak ramai. Halaqah zikir, majelis zikir. Apa jawab Allah? Aku pun akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatku. Subhan. Tanya berjawab, gayung bersambut. Selama kita berzikir, selama itulah Allah juga berzikir kepada kita. Putus zikir, putus zikir Allah kepada kita. Allahu Akbar. Dengan mujahadah selalu zikir kepada Allah sungguh-sungguh, maka hidup hati itu dalam zikir kepadanya. Dan Allah hidupkan hati itu zikir kepadanya. Maka dunia ini menjadi majelis zikir. Di mana, kapan, bagaimanapun ia berzikir. Bumi menjadi masjid, rumah, kantor, hotel menjadi musalla baginya. Meja kerja, tempat duduk, berpijak, hamparan sejadah yang panjang. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih. Allahu Akbar. Karena setiap helaan nafas diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Indah ikhwah, indah ikhwah, la ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya zikir kecuali yang telah tenggelam merasakan nikmatnya zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah,
Yang kedua, mengapa orang beriman selalu berzikir kepada Allah? Karena rindu dengan Allah Jalla Jalaluh, rindu liqa'u, rindu perjumpaan dengannya, rindu ridhanya, rindu rahmatnya, rindu ampunannya, rindu hidayahnya, rindu berkahnya, rindu surganya, rindu dengan para rasul, para anbiyanya. Surah Al-Baqarah, silakan buka ayat 165. Karena kecintaan hamba yang beriman kepada Allah, itulah yang buat dia selalu berzikir pada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ustaz Jainal, silakan yang di rumah buka Al-Baqarah 165. Ada manusia yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang mereka sembah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang mukmin sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang musyrik dapat menyaksikan Tuhan-Tuhan mereka tidak berdaya menghadapi azab di akhirat, pasti mereka akan mengatakan bahwa semua kekuatan untuk menolak azab hanyalah milik Allah. Sungguh Allah Maha hebat azabnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau orang yang tidak beriman tidak menyebut Allah. Orang beriman karena ia cinta Allah, asyaddu hubbalillah, aksaru zikri, maka ia akan banyak menyebut nama Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Allahu akbar. Indah sekali ikhwah fillah. Insyaallah Ahad besok 29 Zulhijjah kembali kita menghadiri majlis zikir di Masjid Az-Zikra ini. Mulai Qiyamul Lail jam 2 malam di Masjid Az-Zikra, kemudian salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian Isra', lalu taujih Rabbani mulai jam 7 pagi, kemudian tausiah ulama dan habaib, dan insyaallah ada yang masuk Islam kembali. Alhamdulillah ya ikhwan, sekarang mu'alaf sudah 576. Ini karunia Allah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Dengan banyak berzikir Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Kayaknya banyak orang masuk Islam, banyak orang bertaubat melalui zikir. Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah tanggal 29 Zulhijjah
3 November Ahad besok. Zikir mulai tepat jam 8. Insya Allah langsung selalu bersama Arifin. Jangan lupa ikhwah, ajak semua keluarga. Tidak harus pakaian putih ya ikhwah. Silahkan pakaian apapun, karena Allah tidak lihat penampilan. Yang penting sarungnya putih, bajunya putih ya. Nggak boleh memaksa. Kalau nggak punya pakaian ya nggak apa-apa. Yang penting sarungnya putih, bajunya putih, bajunya putih. Ya boleh pakaian apapun, hanya semangatnya beda. Kalau sudah pakaian putih begini nih, semangatnya beda. Maunya ibadah, maunya taat. Gak mungkin begini mau ke diskotik, gak mungkin. Bang Faisal, apa yang abang rasakan sejak abang berzikir? Dimana setelah saya merasakan dimana saya merasakan nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah, saya mulai menangis. Kadang saya istighfar baru 15 kali, 20 kali, air mata sekarang langsung keluar menetes. Terasa saya ini banyak dosa, terasa saya ini manusia yang hina, terasa saya ini manusia yang kotor. Alhamdulillah, nikmatnya berzikir itu bisa terasa ke keluarga. Saya lebih sayang sama keluarga, saya lebih cinta sama keluarga, saya lebih perhatian sama saudara-saudara, sama kakak saya, sama adik saya, lebih sayang sama teman-teman sehalaqah dan di Masjid Al-Quran. Saking senangnya beliau sampai hijrah, beliau ambil rumah dekat Masjid Az-Zikra ya Bang ya. Allahu Akbar. Tuh, tadi kita dengar juga Akhi Rusli, Bang Faisal dan juga kawan-kawan pasti merasakan yang sama. Tumbuh sayang pada keluarga. Bang Fatahillah, bagaimana Bang? Apa yang abang rasakan? Beliau ini ahli bekam, ya, dan komandan bekam Asosiasi Bekam Indonesia. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu zikir adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah mendekatkan diri kepadanya. Dan tentunya Allah akan mengetarkan hati-hati kepada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah kepada kita. Dan alhamdulillah ribuan orang-orang yang datang ke ini saya, yang alhamdulillah dengan kita memberikan pendekatan-pendekatan hakikat kepada Allah yang Allah takdirkan penyakit yang menurut kedokteran kasetnya masih aman nggak? Tidak mungkin tidak disembuhkan, tapi karena dengan izin Allah dan zikir pada Allah, penyakit-penyakit itu terus. Kenapa? Karena saya menanamkan kepada setiap kita bahwa Allah menciptakan diri kita terdiri daripada sel triliunan sel Allah menciptakan diri kita. Karena sel kita adalah makhluk hidup, maka ajaklah dia berdialog kepada Sang Pencipta, yang kemudian sel itu akan kembali kepada kita, kembali kepada Allah. Dan itulah ketika kita selalu berzikir, kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Itulah yang saya rasakan bagaimana nikmatnya ketika kita selalu zikir dan ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Triliunan sel-sel di tubuh kita ini, dan itu makhluk hidup, dan itu berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel sel yang tidak terdeteksi sekalipun,
mereka beyond yang hidup dan mereka berzikir kepada Allah. Maka tak kala berzikir kita terdengar olehnya, ia pun menyukai, ia pun menyenangi. Subhanallah, sehingga jadi ketenangan, kesehatan, dan dawa mengobati tubuh kita, karena sel-selnya jadi hidup. Yang tadinya lumpuh, sakit, hidup kembali. Karena itu zikir itu syifa wa rahmah. Syifa menyembuhkan penyakit jasmani, rahmah menyembuhkan penyakit rohani. Allahu Akbar. Maka itu diantara lafaz al-asma'ul husna saat ya mujib. Silakan berdoa masing-masing. Ada jamaah anak muda dari Cirebon itu kena penyakit AIDS, yang sebenarnya ada juga obatnya, cuma belum ketemu saja Bang ya. Allah mesti ciptakan penyakit, ada obatnya. Sudah pesimis, bahkan putus asa keluarganya, hanya menunggu kematian. Arifin sampaikan pada beliau, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Langit bumi semua hati keadaan, sehat sakit di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Yakin Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mendatangkan sakit, Allah yang menyembuhkan. Yakin, tanamkan di hati kekuatan keyakinan itu. Bertobatlah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sungguh-sungguh taat. Bangunlah di tengah malam, berdoalah, bicaralah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, sungguh-sungguh mohon kepada Allah. Ia lakukan itu, ia bertaubat, ia minta ampun kepada Allah, ia berikrar dari maksiat, berhenti dari maksiat, ia berikrar untuk tidak mengulangi maksiat lagi. Astaghfirullah, summa tubu ilaihi yu'tikum mata'an hasan. Apa yang terjadi? Subhanallah, Allah Asy-Syafi' Maha Penyembuh, Allah sembuhkan beliau. Ikhwah fillah, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Ya Nabi salam.